Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat kelas 5. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar tema 7, peristiwa dalam kehidupan, subtema 1, peristiwa kebangsaan masa penjajahan, pembelajaran kedua. Dengan muatan bahasa Indonesia, IPA, dan SBDP. Sudah siap untuk belajar? Kalau sudah siap, mari kita mulai belajarnya. Adapun kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada hari ini adalah Bahasa Indonesia 3.5, menggali informasi penting dari teks narasi sejarah yang disampaikan secara lisan dan tulis menggunakan aspek tanya, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Lalu IPA 3.7 menganalisis pengaruh kalor terhadap perubahan suhu dan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Dan SBDP 3.2 memahami tangga Nah, anak-anak, coba sekarang perhatikan gambar berikut ini. Di sini terdapat siswa yang sedang berdiskusi mengenai bagaimana cara kita tahu sejarah Indonesia. Lalu ada seorang siswa bertanya, bagaimana caranya kamu tahu sejarah Indonesia? Lalu siswa lainnya menjawab, aku membacanya dari teks narasi sejarah. Nah, kira-kira apa ya yang dimaksud dengan teks narasi sejarah? Teks narasi sejarah adalah teks yang berisi tentang cerita peristiwa sejarah yang terjadi pada masa lampau. Peristiwa sejarah tersebut disampaikan berdasarkan fakta yang terjadi dan dalam bentuk narasi atau urutan cerita. Jadi, cerita pada teks narasi sejarah itu bersifat fakta ya, karena peristiwanya itu sesuai dengan cerita pada masa lampau. Adapun kata tanya yang dapat digunakan untuk mengetahui informasi dari teks sejarah yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan bahas peristiwa pemerintahan Indonesia pada saat bangsa Eropa datang ke Indonesia. Demi mewujudkan semboyan 3G, bangsa-bangsa Eropa di Indonesia membentuk pemerintahan kolonial di Indonesia. Tidak lagi hanya urusan perdagangan. Pemerintahan kolonial yang mereka bentuk semata-mata hanya untuk melanggengkan dan memperluas kekuasaan mereka terhadap bangsa Indonesia. Penderitaan rakyat Indonesia pun makin bertambah. Pemerintahan kolonial melakukan penindasan dengan membuat peraturan dan program kerja yang hanya menguntungkan pihak mereka sendiri, seperti kerja paksa, tanam paksa, dan lainnya. Bagaimanakah pemerintahan kolonial di Indonesia terbentuk? Lalu, bagaimana pula kondisi rakyat Indonesia? Baik, selanjutnya kita akan bahas peristiwa pada masa pemerintahan kolonial Inggris. Perhatikan gambar tersebut. Tokoh tersebut bernama Thomas Stamford Raffles. Setelah berhasil menguasai Indonesia, pemerintah Inggris kemudian mengangkat Thomas Stamford Raffles sebagai letnan gubernur di Indonesia dan memulai tugasnya pada tanggal 19 Oktober tahun 1811. Beliau membuat 3 kebijakan, yaitu kebijakan di bidang pengetahuan, kebijakan di bidang ekonomi, dan kebijakan di bidang pemerintahan, pengadilan, dan sosial. Selanjutnya kita akan bahas peristiwa pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Pada tahun 1595, Belanda berangkat dari Eropa di bawah pimpinan Cornelis de Houtman dan sampai di Indonesia pada tahun 1596 dengan mendarat di Banten.
Sejak pelayaran de Houtman, banyak berdiri perusahaan dagang Belanda yang memiliki kapal sendiri dan berlayar ke Indonesia. Datangnya Belanda ke Indonesia membuat suatu organisasi bernama VOC. Adanya pembentukan VOC oleh Belanda yaitu Verenigde Oost-Indische Compagnie. Pedagang Belanda dengan didukung oleh pemerintahnya membentuk kongsi dagang yang bernama VOC pada tanggal 20 Maret tahun 1602. Nah, anak-anak, selanjutnya kalian bisa kerjakan tugasnya ya, yaitu pada halaman 22. Di situ sudah terdapat pertanyaan-pertanyaan meliputi kata tanya siapa, di mana, kapan, apa, dan bagaimana. Untuk menjawabnya, kalian bisa baca teksnya terlebih dahulu pada halaman 19 dan halaman 20. Selanjutnya, kita akan masuk pada pembelajaran IPA, yaitu sifat-sifat benda. Masih ingatkah kamu ada berapa sifat benda? Yaitu ada padat, cair, dan gas. Ketiganya dapat mengalami perubahan wujud dengan cara yang berbeda. Perubahan wujud benda disebabkan oleh lingkungan yang berubah, misalnya suhu lingkungan yang menjadi panas atau dingin. Selanjutnya, perubahan wujud benda. Kita akan belajar mengenai perubahan wujud benda. Yang pertama, perubahan wujud benda dari cair ke padat disebut dengan membeku. Cair ke padat disebut dengan membeku. Lalu, perubahan wujud benda dari padat ke cair disebut dengan mencair. Padat ke cair disebut dengan mencair. Adapun perubahan wujud benda dari cair ke gas disebut dengan menguap. Cair ke gas disebut dengan menguap. Lalu, perubahan wujud benda dari gas ke cair disebut dengan mengembun. Ingat ya, gas ke cair disebut dengan mengembun. Perubahan wujud benda dari padat ke gas disebut dengan menyublim. Padat ke gas disebut dengan menyublim. Adapun sebaliknya, perubahan wujud benda dari gas ke padat disebut dengan mengkristal. Ya, ini adalah perubahan wujud benda, yaitu ada membeku, lalu ada mencair, ada menguap, mengembun, menyublim, dan mengkristal. Diingat ya anak-anak. Adapun contoh-contoh dari perubahan wujud benda mulai dari membeku, mencair, dan menguap yaitu membeku contohnya adalah air yang dimasukkan ke dalam freezer maka dia akan mengeras, dan lilin yang kembali membeku setelah meleleh. Biasanya lilin kalau sudah selesai atau sudah kita lelehkan maka nanti sisa lelehannya itu akan mengeras kembali ya, akan membeku. Lalu contoh mencair yaitu es batu yang didiamkan akan mencair dan lilin yang dipanaskan juga akan mencair. Contoh dari perubahan wujud menguap yaitu air yang dipanaskan lama-lama akan menjadi uap air dan baju basah yang dijemur akan mengering. Itu adalah contoh-contoh dari perubahan wujud benda. Baik anak-anak, selanjutnya kita masuk pada pembelajaran SBDP ya, yaitu mengenai tangga nada pada lagu wajib. Oke, lagu wajib adalah lagu yang dipelajari oleh siswa dalam rangka menanamkan rasa cinta tanah air, menghargai jasa pahlawan, dan membakar semangat perjuangan agar selalu menyala. Adapun ciri-ciri lagu wajib yaitu lirik lagu wajib bertujuan untuk menanamkan sikap cinta tanah air, kepahlawanan, nasionalisme, serta rela berkorban demi bangsa dan negara.
Lalu biasanya lagu wajib itu menggunakan irama yang penuh semangat atau mayor ya, dan berupa himne. Lalu yang ketiga, lagu wajib diajarkan, dipelajari, dan dihayati sesuai dengan maksud dan tujuan yang terkandung di dalamnya. Nah, anak-anak, selanjutnya nanti kalian bisa pelajari lagu wajib dengan judul Rayuan Pulau Kelapa ciptaan Ismail Marzuki. Nanti Miss Ina akan mengirimkan contoh dari nada Rayuan Pulau Kelapa. Nanti kalian bisa pelajari ya. Baik anak-anak, cukup sekian ya pembelajaran hari ini. Terima kasih, tetap jaga kesehatan dan tetap semangat belajar dari rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.